Saya ingin membahas argumen yang teramat baik untuk melawan tanda kutip pembaptisan keinginan, yang juga terkadang disebut sebagai baptis rindu. Ada sekitar 7-10 argumen dari ajaran dogmatis Gereja Katolik yang secara mutlak membuktikan bahwa teori pembaptisan keinginan tidak selaras dengan ajaran Katolik yang infalibel. Saya akan secara cepat menyebutkan ketujuh argumen tersebut, dan saya lalu akan menjelaskan yang mana dari semua argumen yang mungkin adalah argumen yang terbaik. Pertama, di dalam setiap pernyataan dogmatis tentang perkara ini, Gereja Katolik memahami perkataan Yesus Kristus sendiri di dalam Yohanes 3 ayat 5, sebagaimana yang tertulis. Yesus menyatakan bahwa jika seseorang tidak dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus mengawali pernyataannya dengan kata-kata, "Amin, amin." Ini adalah pertanda bahwa pernyataannya luar biasa serius dan hikmat. Dengan memahami perkataan Yesus sebagaimana yang tertulis, seperti di dalam setiap pernyataan dogmatis yang membahas Yohanes 3 ayat 5, Gereja Katolik secara infalibel mengajarkan bahwa tidak seorang pun dapat masuk surga tanpa dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Persis seperti yang dinyatakan oleh Yesus Kristus sendiri. Kenyataan tersebut menentang pembaptisan keinginan, suatu teori yang mengajukan bahwa keselamatan dapat diperoleh tanpa kelahiran kembali dari air dan Roh Kudus. Kedua, Gereja Katolik mengajarkan secara infalibel bahwa adalah suatu hal yang diperlukan secara mutlak untuk keselamatan bagi setiap makhluk manusia untuk tunduk kepada Paus Roma. Bonifasius ke-8, Unam Sanctam. Gereja Katolik juga mengajarkan secara infalibel bahwa gereja dan Paus Roma memang tidak dan tidak dapat melaksanakan yurisdiksi atas orang-orang yang belum menerima sakramen pembaptisan. Lihatlah Konsili Trente sesi 14 bab 2. Karena adalah satu hal yang diperlukan secara mutlak untuk keselamatan bagi setiap makhluk manusia untuk tunduk kepada yurisdiksi gereja dan Paus Roma, dan seorang makhluk manusia tidak dapat tunduk kepada gereja dan Paus Roma tanpa menerima sakramen pembaptisan, maka secara logis, setiap makhluk manusia harus menerima sakramen pembaptisan untuk dapat memperoleh keselamatan. Argumen ini sama sekali tidak dapat dielakkan. Dan bahkan para pendukung dari apa yang disebut-sebut sebagai pembaptisan keinginan mengakui bahwa pembaptisan keinginan bukanlah sebuah sakramen. Ketiga, di dalam definisi dogmatis yang pertama dari ajaran di luar gereja tidak terdapat keselamatan, Paus Innocentius ketiga pada Konsili Lateran keempat di tahun 1215 mendefinisikan secara infalibel bahwa tanda kutip, sesungguhnya hanya terdapat satu gereja universal dari para umat beriman, di luar mana sama sekali tiada seorang pun yang diselamatkan. Kutip tutup. Gereja didefinisikan secara dogmatis sebagai para umat beriman, dan segala keselamatan di luar para umat beriman ditiadakan secara tegas dengan kata-kata nullus omnino, sama sekali tiada seorang pun. Nah, hanya orang-orang yang telah menerima pembaptisan airlah yang merupakan bagian dari para umat beriman. Hal itu terlihat jelas dari ajaran, tradisi, dan liturgi gereja. Orang-orang yang belum dibaptis, termasuk para katekumen yang belum dibaptis, secara eksplisit terkecuali dari kategori para umat beriman. Sebagai contoh, pertimbangkanlah misa para katekumen, yakni orang-orang yang belum dibaptis, berbanding dengan misa para umat beriman, yakni orang-orang yang sudah dibaptis. Karena hanya orang-orang yang sudah dibaptis airlah yang merupakan bagian dari para umat beriman, seperti yang kita pelajari dari ajaran, tradisi, dan liturgi gereja, dan karena adalah kepastian yang infalibel bahwa sama sekali tiada keselamatan bagi siapapun yang berada di luar para umat beriman, seperti yang didefinisikan oleh gereja, maka secara logis sama sekali tiada keselamatan bagi orang-orang yang tidak dibaptis air. Keempat, Gereja Katolik mengajarkan secara infalibel bahwa tanpa sakramen pembaptisan, tidak seorang pun dapat berada di dalam gereja Katolik, yakni gereja di luar mana tidak seorang pun diselamatkan. Gereja juga mengajarkan bahwa seseorang tidak dapat menjadi anggota dari gereja Katolik ataupun bagian dari tubuh gereja tanpa sakramen pembaptisan. Lihatlah antara lain surat ensiklik Mystici Corporis. Ajaran bahwa hanya orang-orang yang sudah menerima pembaptisan airlah yang berada di dalam gereja atau yang merupakan anggota gereja menimbulkan berbagai masalah yang begitu besar bagi para pendukung pembaptisan keinginan, sehingga mereka dengan terpaksa telah membuat-buat berbagai teori yang konyol, seperti teori bahwa seseorang dapat dianggap berada di dalam gereja Katolik tanpa menjadi anggota gereja Katolik.
dan bahwa seseorang dapat menjadi bagian dari jiwa gereja tanpa menjadi bagian dari tubuh gereja. Teori-teori semacam itu tentunya tidak pernah diajarkan oleh gereja Katolik dan memang ditentang oleh dekret-dekret gereja yang infalibel. Misalnya, gereja mengajarkan secara infalibel bahwa semua orang yang berada di dalam gereja memang adalah anggota dari gereja Katolik. Lihatlah antara lain Konsili Vatikan Pertama. Itulah sebabnya pernyataan bahwa seseorang dapat berada di dalam gereja tanpa menjadi anggota gereja adalah suatu kesalahan. Gereja juga mengajarkan bahwa hanya orang-orang yang berada di dalam tubuh gerejalah yang dapat diselamatkan. Lihatlah surat bula Cantate Domino dari Konsili Florence. Maka, pendapat bahwa seseorang yang dianggap berada di dalam jiwa gereja, tetapi tidak berada di dalam tubuh gereja, dapat diselamatkan, tidak selaras dengan ajaran Katolik. Ajaran Katolik yang infalibel tentang diperlukannya kesatuan dan keanggotaan gereja, dan bagaimana ajaran ini secara tak terpisahkan berhubungan dengan penerimaan sakramen pembaptisan, membantah teori pembaptisan keinginan serta doktrin-doktrin sesat yang terkait. Kelima, di dalam syahadatnya dan di dalam banyak ketetapan magisterial lainnya, Gereja Katolik mengajarkan secara infalibel bahwa hanya terdapat satu pembaptisan dan bukan tiga. Gereja tidak hanya mengajarkan secara infalibel bahwa hanya terdapat satu pembaptisan, tetapi bahwa pembaptisan yang satu itu diselenggarakan di dalam air. Konsili Vienne tahun 1311-1312. Konsili Vienne yang dogmatis menyatakan secara khusus bahwa pembaptisan yang satu ini yang diselenggarakan di dalam air adalah apa yang harus diakui dengan setia oleh para anggota gereja Katolik. Sama sekali tiada pembaptisan yang lain menurut ajaran Katolik yang infalibel. Konsili Vienne menyatakan, tanda kutip, di samping itu, satu pembaptisan yang esa, yang meregenerasikan semua orang yang dibaptis dalam Kristus, harus diakui dengan setia oleh semua orang, sama halnya dengan satu Tuhan dan satu iman yang esa. Pembaptisan ini, yang diselenggarakan di dalam air dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami mempercayainya sebagai obat yang sempurna untuk keselamatan, baik bagi orang dewasa maupun anak-anak. Kutip tutup. Konsili yang sama ini juga mengajarkan bahwa semua orang yang berada di dalam gereja memiliki pembaptisan yang sama. Tanda kutip, satu gereja yang universal, di luar mana tidak terdapat keselamatan. Dan karena untuk mereka semua, hanya ada satu Tuhan, satu iman, dan satu pembaptisan. Kutip tutup. Mari mempertimbangkan kedua pernyataan dogmatis dari Konsili Vienne tentang pembaptisan sebagai sebuah unit, sebagai poin A dan poin B. Poin A, semua orang yang berada di dalam gereja di luar mana tidak terdapat keselamatan memiliki satu pembaptisan yang sama. Dan poin B, bahwa pembaptisan yang satu itu yang dimiliki oleh semua orang yang berada di dalam gereja adalah pembaptisan air. Maka, pembaptisan keinginan adalah ajaran sesat. Keenam, Surat Tomus Dogmatis dari Paus Santo Leo Agung kepada Flavianus dari tahun 449 yang diulangi di Konsili Chalcedon pada tahun 451 menyatakan bahwa air pembaptisan, roh pengudusan, dan darah penebusan tidak dapat dipisahkan di dalam pengudusan. Hubungan antara air, roh, dan darah sedemikian rupa adanya sehingga tidak dapat dipisahkan di dalam pengudusan. Sedangkan teori pembaptisan keinginan dan pembaptisan darah mendalilkan bahwa seseorang dapat memperoleh pengudusan yang terpisah dari pembaptisan air. Itulah mengapa pembaptisan keinginan dan pembaptisan darah adalah ajaran sesat. Ketujuh, Surat Bula Exsultate Deo di Konsili Florence secara infalibel dan eksplisit mengajarkan bahwa manusia tidak dapat masuk surga tanpa kelahiran kembali dari air dan roh, sebagaimana yang dikatakan oleh Sang Kebenaran, yakni Yesus Kristus sendiri di dalam Yohanes 3 ayat 5. Maka, Konsili Florence menggunakan kata-katanya sendiri bahwa tidak seorang pun masuk surga tanpa kelahiran kembali dari air dan roh di dalam sakramen pembaptisan untuk menyajikan ajaran Yohanes 3 ayat 5 sebagai suatu kebenaran dari wahyu ilahi. Itulah ajaran yang infalibel dari gereja Katolik, dan janganlah biarkan orang lain berkata sebaliknya kepada Anda. Ajaran tersebut membantah pembaptisan keinginan yang mendalilkan keselamatan tanpa kelahiran kembali dari air dan roh. Ada sejumlah argumen lain yang dapat saya bahas untuk membantah pembaptisan keinginan lebih lanjut. Tetapi argumen yang hendak saya diskusikan pada saat ini kemungkinan adalah argumen yang terbaik dari semua argumen yang melawan tanda kutip pembaptisan keinginan.
Sebabnya, argumen ini membuktikan bahwa pembaptisan keinginan tidak mungkin benar berdasarkan definisi pembaptisan keinginan sendiri yang diberikan kepada kita oleh para teolog yang mendukung gagasan tersebut. Maka dari itu, argumen yang akan kita pertimbangkan pada saat ini secara mutlak fatal kepada teori sesat tersebut dan kepada orang-orang yang mendukungnya. Definisi tanda kutip pembaptisan keinginan yang mungkin paling terkenal yang diajukan oleh para pendukung gagasan tersebut adalah pendapat dari Santo Alfonsus de Liguori tentang perkara itu. Nah, Gereja Katolik sama sekali tidak pernah mengajarkan pembaptisan keinginan. Tidak pernah. Itulah sebabnya para pendukung pembaptisan keinginan harus mengutip penjelasan yang diajukan oleh para teolog yang falibel. Dan dari antara penjelasan para teolog itu, mereka menganggap penjelasan dan definisi untuk gagasan itu dari Santo Alfonsus de Liguori di dalam bukunya Teologi Moral sebagai definisi yang paling signifikan dan penting. Mereka selalu membawa-bawa penjelasan dan definisi dari Santo Alfonsus de Liguori itu. Sebelum kami membuktikan bahwa penjelasan Santo Alfonsus tentang tanda kutip pembaptisan keinginan secara pasti tidak selaras dengan ajaran Katolik, harus diperjelas bahwa Santo Alfonsus hanya percaya bahwa pembaptisan keinginan hanya dapat berlaku kepada orang-orang yang secara eksplisit percaya akan Yesus Kristus dan Allah Tritunggal, tetapi yang meninggal tanpa pembaptisan air. Santo Alfonsus tidak percaya bahwa pembaptisan keinginan dapat berlaku kepada orang-orang yang tidak percaya atau yang tidak tahu akan misteri-misteri esensial dari iman Katolik. Tidak seperti para pendukung pembaptisan keinginan di zaman modern, Santo Alfonsus berpendapat bahwa semua orang yang mati tanpa percaya akan misteri-misteri esensial dari iman Katolik, misalnya semua orang Muslim, Yahudi, pagan, dan sebagainya, serta semua orang bidah dan skismatis, semua orang ini binasa. Untuk menjelaskan teori pembaptisan keinginan, Santo Alfonsus menyebutnya sebagai Baptismus Flaminis. Baptismus Flaminis sering diterjemahkan sebagai pembaptisan keinginan, walaupun artinya bukanlah pembaptisan keinginan. Artinya yang sebenarnya adalah pembaptisan peniupan atau napas. Kami akan membahas hal itu lebih lanjut kemudian. Sekarang, mari kita mempertimbangkan poin kuncinya. Seperti yang telah kami buktikan di dalam artikel kami, Santo Alfonsus jelas membuat kesalahan tentang tanda kutip pembaptisan keinginan, dan seperti yang kami diskusikan di dalam perkara-perkara yang terkait di dalam buku kami tentang keselamatan, Santo Alfonsus mencoba menjelaskan gagasan pembaptisan keinginan ini. Ia berkata di dalam penjelasannya bahwa pembaptisan keinginan dianggap memberikan kepada orang-orang pengampunan atas kebersalahan dosa, tetapi tidak menggantikan karakter sakramental pembaptisan dan tidak menghapuskan hukuman temporal yang terutang akibat dosa. Pendapat Santo Alfonsus adalah bahwa apa yang disebut-sebut sebagai pembaptisan keinginan tidak menghapuskan hukuman temporal yang terutang akibat dosa. Itulah mengapa ia percaya bahwa orang yang meninggal dengan tanda kutip pembaptisan keinginan mungkin harus masuk ke dalam api penyucian. Sangat penting untuk mencatat bahwa itulah pula bagaimana Santo Thomas Aquinas menjelaskan pembaptisan keinginan. Karena seperti itulah penjelasan Santo Thomas dan Santo Alfonsus untuk tanda kutip pembaptisan keinginan, dan karena penjelasan itu diulangi oleh para teolog falibel lainnya, poin yang sekarang akan saya buat luar biasa penting. Sebab penjelasan untuk tanda kutip pembaptisan keinginan yang diberikan oleh Santo Thomas dan Santo Alfonsus adalah pembaptisan keinginan. Jika penjelasan mereka untuk pembaptisan keinginan runtuh, maka teori itu pun runtuh sepenuhnya. Di dalam Summa Theologiae bagian ketiga, pertanyaan 68 artikel 2, jawaban kepada penolakan 2, Santo Thomas mengungkapkan pendapatnya yang falibel tentang pembaptisan keinginan dengan cara demikian. Penting adanya agar orang-orang memperhatikan hal ini secara khusus, sebab poin-poin ini menyangkut inti permasalahannya. Santo Thomas berkata, tanda kutip, maka jika seorang katekumen memiliki keinginan untuk menerima pembaptisan, lantas orang semacam itu yang meninggal atau mati tidak langsung sampai kepada kehidupan kekal, tetapi akan menderita hukuman untuk dosa-dosa masa lalu. Bagaimanapun, ia sendiri akan diselamatkan dengan cara demikian seperti melalui api, sebagaimana yang dinyatakan di dalam 1 Korintus 3. Kutip tutup. Seperti Santo Alfonsus, Santo Thomas percaya bahwa apa yang disebut-sebut sebagai pembaptisan keinginan ini yang ada di dalam diri seorang katekumen yang memiliki kepercayaan serta disposisi yang diperlukan dapat menghapuskan kebersalahan dosa,
tetapi tidak akan menggantikan karakter sakramental pembaptisan. Dan yang terpenting untuk poin yang sedang kita diskusikan, Santo Thomas berkata bahwa tanda kutip pembaptisan keinginan itu tidak akan menghapuskan hukuman temporal yang terutang akibat dosa. Itulah mengapa ia berkata bahwa seorang katekumen semacam itu yang belum dibaptis, yang menerima tanda kutip pembaptisan keinginan, akan harus menderita di dalam api penyucian. Orang itu tidak akan langsung masuk surga. Seperti yang sekarang akan saya buktikan dan jelaskan, pengakuan Santo Thomas itu menghancurkan teori pembaptisan keinginan sepenuhnya. Alasan pertamanya adalah bahwa Konsili Florence dan Konsili Trente secara infalibel mengajarkan bahwa rahmat pembaptisan bukan hanya adalah pengampunan atas kebersalahan dosa, tetapi juga adalah pengampunan atas hukuman temporal yang terutang akibat setiap dosa. Penting adanya bagi orang-orang untuk mengerti arti dari istilah-istilah ini. Untuk orang-orang yang tidak tahu perbedaan antara kebersalahan dosa dan hukuman temporal yang terutang akibat dosa, pertimbangkanlah kasus Raja Daud. Daud adalah seorang manusia yang benar, yang berkenan di hati Tuhan, seperti yang kita baca di dalam 1 Samuel 13 ayat 14. Tetapi Daud lalu melakukan dosa berat, yakni percabulan dan pembunuhan, dan ia kehilangan justifikasi atau pembenarannya. Dengan melakukan dosa-dosa berat itu, Daud kehilangan justifikasi dan menempatkan dirinya sendiri di dalam jalan menuju pengutukan. Tetapi Daud bertobat dengan tulus dari dosa-dosa beratnya setelah ia ditegur oleh Nabi Nathan, seperti yang kita baca di dalam 2 Samuel 12. Oleh karena pertobatannya yang tulus, kebersalahan atau hukuman abadi akibat dosa-dosa berat Daud diampuni, sehingga Daud dibawa keluar dari jalan menuju pengutukan. Tetapi masalahnya tidak berakhir di situ. Kita membaca bahwa Daud masih harus menderita kematian anaknya sebagai bagian dari hukuman temporal yang terutang akibat dosa-dosa yang telah dilakukannya. Ia harus mengalami suatu penderitaan demi membuat ganti rugi atau silih untuk dosa-dosa itu yang kebersalahannya telah diampuni oleh Allah. Itulah perbedaan antara kebersalahan dosa dan hukuman temporal yang terutang akibat dosa. Walaupun kebersalahan dosa dihapuskan dalam suatu kasus, bukan berarti hukuman temporal yang terutang akibat dosa telah dihapuskan. Itulah mengapa beberapa orang yang diselamatkan harus masuk ke dalam api penyucian. Mereka meninggal dalam iman sejati dan dalam keadaan rahmat, karena mereka telah membuat pengakuan atas dosa-dosa berat yang mungkin telah mereka lakukan setelah pembaptisan, dan karena mereka juga telah diampuni dari dosa-dosa tersebut. Bagaimanapun, mereka terkadang perlu membuat silih atau menderita hukuman untuk dosa-dosa yang dilakukan setelah pembaptisan. Seseorang dapat membuat silih secara penuh atas semua dosanya di dalam hidup ini, dan membuat hukuman temporal yang terutang akibat dosa-dosanya itu sepenuhnya dihapuskan. Orang itu dapat melakukan keduanya dengan melaksanakan kehendak Allah, melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan menanggapi hal-hal yang diberikan kepadanya oleh Allah dengan cara yang layak. Bagaimanapun, sewaktu seseorang mati dalam keadaan rahmat, tetapi ia masih harus membuat silih atas dosa-dosa tertentu yang telah diampuni, ia tidak langsung masuk surga. Orang itu harus masuk ke dalam api penyucian. Sakramen tobat menghapuskan kebersalahan atau hukuman abadi akibat dosa, tetapi tidak secara pasti menghapuskan hukuman temporal yang terutang akibat dosa. Sebaliknya, sakramen pembaptisan yang menyediakan jalan masuk pertama ke dalam Kristus menghapuskan segalanya. Sakramen pembaptisan menghapuskan kebersalahan akibat dosa, serta hukuman temporal yang terutang akibat setiap dosa. Dengan menerima sakramen pembaptisan, seseorang mengalami kelahiran kembali di dalam Yesus Kristus, permandian Roh Kudus. Itulah sebabnya orang-orang yang menerima rahmat kelahiran kembali atau rahmat pembaptisan ini tidak perlu membuat silih untuk dosa-dosa masa lalu, atau menderita hukuman temporal apapun untuk dosa-dosa yang dilakukan sebelum menerima rahmat keselamatan yang luar biasa ini. Titus 3 ayat 5 menjelaskan tentang rahmat keselamatan yang dianugerahkan di dalam pembaptisan air. Tanda kutip, ia telah menyelamatkan kita melalui permandian kelahiran kembali dan pembaruan Roh Kudus. Kutip tutup. Rahmat kelahiran kembali atau rahmat pembaptisan berbeda dari pengampunan yang dianugerahkan kepada orang yang sudah dibaptis yang jatuh ke dalam dosa berat, tetapi lalu bertobat dan dipulihkan dalam keadaan rahmat. Perbedaan ini harus dipahami. Mengenai hasil atau rahmat dari sakramen pembaptisan, Konsili Florence menyatakan, tanda kutip, pembaptisan suci
Hasil dari sakramen ini adalah pengampunan atas segala kesalahan, baik kesalahan asal maupun nyata, serta atas segala hukuman yang terutang akibat kesalahan tersebut. Maka penyelihan untuk dosa-dosa masa lalu tidak diberlakukan kepada orang-orang yang dibaptis. Tetapi jika mereka mati sebelum melakukan satu kesalahan apapun, mereka langsung sampai kepada kerajaan surga dan kepada penglihatan akan Allah. Kutip tutup. Adalah satu dogma bahwa hasil atau rahmat pembaptisan adalah pengampunan atas setiap dosa dan atas setiap hukuman yang terutang akibat dosa. Rahmat pembaptisan membuat seseorang berada di dalam suatu keadaan di mana ia akan langsung masuk surga tanpa masuk api penyucian jika orang itu mati sebelum melakukan satu dosa yang lain. Untuk mengungkapkan bagaimana individu yang telah menerima rahmat ini dan mati sebelum melakukan satu kesalahan lain akan langsung masuk surga, teks yang baru saja kami kutip dari Konsili Florence berkata di dalam bahasa Latin, tanda kutip, statim ad regnum caelorum et Dei visionem perveniunt, yang berarti mereka langsung sampai kepada kerajaan surga dan kepada penglihatan akan Allah. Di dalam teks dari Santo Thomas yang telah kami kutip, di mana ia berkata bahwa katekumen yang mati dengan tanda kutip pembaptisan keinginan tidak akan langsung sampai kepada surga, tetapi akan menderita hukuman untuk dosa-dosa masa lalunya, Santo Thomas menggunakan kata-kata yang hampir persis sama dalam bahasa Latin untuk mengajarkan hal yang persis berlawanan dengan Konsili Florence tentang bila mana orang itu langsung masuk surga dan bila mana orang itu akan menderita hukuman. Santo Thomas berkata, tanda kutip, non statim pervenit ad vitam aeternam, yang berarti ia tidak langsung sampai kepada kehidupan kekal. Pernyataan ini persis berlawanan dengan apa yang dinyatakan oleh Konsili Florence tentang bagaimana orang yang menerima rahmat pembaptisan memang secara langsung sampai kepada surga dan kehidupan kekal. Baik Konsili Florence maupun Santo Thomas menggunakan statim, yang berarti langsung. Konsili Florence berkata bahwa orang itu statim, langsung, sampai kepada penglihatan akan Allah, dan oleh karena itu sampai kepada kehidupan kekal. Sedangkan Santo Thomas berkata, non statim, tidak langsung. Di samping itu, Konsili Florence dan Santo Thomas menggunakan kata kerja yang persis sama, pervenire, yang berarti sampai kepada atau mencapai. Florence menggunakan kata perveniunt, bentuk orang ketiga jamak dari kata kerja tersebut, untuk menyatakan bahwa mereka langsung sampai kepada penglihatan akan Allah dan oleh karena itu kepada kehidupan kekal. Santo Thomas menggunakan pervenit, bentuk orang ketiga tunggal dari kata kerja yang persis sama, untuk menyatakan bahwa orang itu tidak langsung sampai kepada atau mencapai kehidupan kekal. Dan masih ada lagi. Konsili Florence menyatakan bahwa karena rahmat pembaptisan menghapuskan segalanya, orang-orang yang menerima rahmat ini tidak perlu membuat suatu silih pun atau menderita hukuman untuk dosa-dosa masa lalu. Kata-kata yang digunakan oleh Florence untuk dosa-dosa masa lalu dalam bahasa Latin adalah pro peccatis praeteritis. Santo Thomas menggunakan kata-kata yang persis sama, pro peccatis praeteritis, yang berarti untuk dosa-dosa masa lalu, untuk mengajarkan bahwa orang yang menerima tanda kutip pembaptisan keinginan itu akan harus menderita hukuman untuk dosa-dosa masa lalu, yang bertentangan dengan ajaran Konsili Florence. Santo Thomas berkata, tetapi ia, sang katekumen, akan menderita hukuman untuk dosa-dosa masa lalu. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa pembaptisan keinginan, sebagaimana yang dijelaskan oleh para pendukungnya yang paling terkemuka, tidak menganugerahkan rahmat pembaptisan atau kelahiran kembali secara rohani. Itu adalah suatu fakta, dan fakta itu menghancurkan dan membantah seluruh teori pembaptisan keinginan. Persisnya oleh karena poin yang kedua ini, yakni bahwa Konsili Trente menyatakan bahwa rahmat justifikasi atau pembenaran adalah rahmat kelahiran kembali secara rohani atau rahmat pembaptisan. Izinkan saya mengulanginya. Konsili Trente menyatakan bahwa rahmat justifikasi pertama sendiri adalah rahmat kelahiran kembali secara rohani, keadaan di mana segalanya, yakni kebersalahan dosa dan hukuman temporal yang terutang akibat dosa, dihapuskan. Sedemikian rupa sehingga orang yang dilahirkan kembali berada di dalam keadaan di mana ia akan langsung masuk surga jika ia mati setelah dilahirkan kembali dengan cara demikian. Pembaptisan keinginan, oleh karena itu, adalah ajaran sesat. Sama sekali tidak keraguan tentang hal ini. Di dalam dekretnya tentang justifikasi, Konsili Trente sesi 6 bab 3 secara infalibel menyatakan,
tanda kutip, sehingga jika mereka tidak dilahirkan kembali di dalam Kristus, mereka tidak akan pernah dibenarkan. Karena oleh kelahiran baru itu, melalui jasa dari sengsaranya, rahmat yang membenarkan mereka dianugerahkan atas diri mereka. Kutip tutup. Perhatikan, Konsili Trente mengajarkan bahwa Anda harus dilahirkan kembali di dalam Kristus untuk dibenarkan. Artinya, Anda bahkan tidak dapat ditempatkan dalam keadaan rahmat tanpa menerima kelahiran kembali dari Yesus Kristus. Dan kelahiran kembali itu, seperti yang diajarkan berulang kali oleh Konsili Trente, menghapuskan segalanya, baik kebersalahan dosa maupun semua hukuman yang terutang akibat dosa. Tentunya, seandainya kelahiran kembali itu tidak menghapuskan segalanya, kelahiran kembali itu tidak akan menciptakan manusia yang baru, dan tentunya bukanlah kelahiran kembali. Kelahiran kembali membuat seseorang berada di dalam suatu keadaan di mana ia akan langsung masuk surga. Tentang poin ini, Konsili Trente menyatakan di dalam suatu deklarasi infalibel yang lain, di dalam sesi 5 tentang dosa asal nomor 5. Tanda kutip, sebab di dalam diri mereka yang dilahirkan kembali, tiada satu hal pun yang dibenci oleh Allah. Konsili Trente lalu berkata bahwa mereka tanda kutip dijadikan tak bersalah, tak bernoda, murni, tanpa celah. Mereka memang dijadikan ahli waris Allah dan ahli waris bersama Kristus. Sedemikian rupa, sehingga sama sekali tiada satu hal pun yang dapat menunda mereka untuk masuk ke dalam surga. Kutip tutup. Jadi, ajaran yang infalibel dari Konsili Trente adalah bahwa orang-orang yang dilahirkan kembali dijadikan tak bersalah, tak bernoda, dan seterusnya. Sedemikian rupa sehingga tiada satu hal pun yang dapat menunda mereka untuk masuk ke dalam surga. Itulah persisnya apa yang juga diajarkan oleh Konsili Florence lebih awal. Sewaktu Anda dilahirkan kembali, jika Anda meninggal di dalam keadaan itu sebelum melakukan satu kesalahan, Anda langsung masuk surga. Dan hal yang begitu signifikan tentang teks Konsili Trente di sesi 5 nomor 5 ini adalah bahwa pernyataan ini bukan hanya membahas hasil dari pembaptisan, tetapi juga hasil dari kelahiran kembali. Sebab di dalam diri mereka yang dilahirkan kembali, ujar Konsili Trente, sama sekali tiada satu hal pun yang dapat menunda mereka untuk masuk ke dalam surga. Maka, jika Anda telah menerima rahmat kelahiran kembali, Anda bukan hanya telah menerima pengampunan atas kebersalahan dosa, tetapi juga pengampunan atas hukuman temporal yang terutang akibat setiap dosa. Itulah mengapa tiada satu hal pun yang menunda Anda untuk masuk ke dalam surga. Dan sesi 6 bab 3 dari Konsili Trente yang telah saya kutip, menyatakan bahwa jika seseorang tidak dilahirkan kembali di dalam Kristus, ia bahkan tidak dapat dibenarkan. Anda lihat masalahnya untuk pembaptisan keinginan? Konsili Trente mengajarkan bahwa seseorang bahkan tidak dapat ditempatkan di dalam keadaan rahmat tanpa dilahirkan kembali di dalam Kristus. Dan kelahiran kembali di dalam Kristus itu menghapuskan segalanya, kebersalahan dosa, serta hukuman temporal yang terutang akibat dosa. Tetapi menurut definisi pembaptisan keinginan sendiri, yang diberikan oleh para pendukungnya yang paling terkemuka, pembaptisan keinginan tidak menganugerahkan rahmat kelahiran kembali, karena pembaptisan keinginan tidak menghapuskan hukuman temporal yang terutang akibat dosa. Maka, pembaptisan keinginan pastinya adalah ajaran sesat. Orang harus menolak pembaptisan keinginan, yang adalah teori sesat ciptaan manusia. Itulah mengapa gereja tidak pernah mengajarkan teori semacam itu. Jika orang-orang menerima doktrin-doktrin dari Allah, seperti yang diajarkan secara infalibel oleh gereja, doktrin-doktrin itu benar dan konsisten. Tetapi jika suatu pandangan teologis adalah hasil dari pendapat-pendapat atau spekulasi manusia, pandangan tersebut akan memuat banyak kecacatan dan ketidakkonsistenan. Dalam kasus tanda kutip pembaptisan keinginan, yang sederhananya adalah suatu doktrin ciptaan manusia dan bukan doktrin gereja dan Allah, terdapat satu cacat yang lebar dan menganga di dalam inti teori tersebut. Demikianlah yang telah kita diskusikan. Inilah titik lemah dari teori pembaptisan keinginan, yakni gagasan bahwa orang dapat dibenarkan tanpa dilahirkan kembali. Gagasan itu secara langsung menentang ajaran Katolik. Anda harus dilahirkan kembali untuk dibenarkan atau diselamatkan. Agar gagasan tanda kutip pembaptisan keinginan bahkan dapat mulai konsisten dengan ajaran Katolik, gagasan itu harus mendalilkan bahwa pembaptisan keinginan menganugerahkan rahmat kelahiran kembali. Tetapi gagasan itu tidak mengajarkan hal tersebut, seperti yang dibuktikan oleh penjelasan dari Santo Thomas, Santo Alfonsus, dan lain sebagainya tentang perkara ini.
Allah membiarkan gagasan sesat tanda kutip pembaptisan keinginan memuat masalah dan ketidakkonsistenan yang besar ini di dalam inti gagasan tersebut. Sehingga orang-orang pada akhirnya dapat melihat gagasan itu sebagaimana adanya, sebagai suatu doktrin sesat. Fakta-fakta yang telah kami diskusikan membuktikan bahwa teori pembaptisan keinginan berakhir sudah. Pembaptisan keinginan adalah gagasan yang sesat. Jadi, berikut cara Anda dapat menyudahi segala debat tentang pembaptisan keinginan dalam waktu 1 atau 2 menit dengan satu pertanyaan. Tanyakanlah saja hal berikut kepada pendukung pembaptisan keinginan. Pertanyaan, apakah hal yang disebut-sebut pembaptisan keinginan menganugerahkan rahmat pembaptisan atau kelahiran kembali secara rohani? Ya atau tidak? Jika mereka tidak tahu apa itu rahmat pembaptisan atau kelahiran kembali secara rohani, jelaskanlah kepada mereka bahwa menurut ajaran Katolik, itu adalah rahmat yang mengampuni segala dosa, segala hukuman yang terutang akibat dosa, dan menjadikan seseorang berada di dalam keadaan di mana ia langsung masuk surga jika ia meninggal di dalam keadaan itu, tanpa perlu masuk api penyucian. Apakah pembaptisan keinginan memberikan keadaan itu kepada orang tersebut? Ya atau tidak? Jika jawaban mereka tidak, bahwa pembaptisan keinginan tidak menganugerahkan rahmat pembaptisan atau kelahiran kembali secara rohani, melainkan hanya keadaan rahmat dan pengampunan atas kebersalahan dosa, tetapi tidak menganugerahkan pengampunan atas hukuman temporal yang terutang akibat dosa, mereka baru saja membuktikan bahwa pembaptisan keinginan adalah ajaran sesat dan tidak dapat menyelamatkan seorang pun. Alasannya adalah bahwa Konsili Trente menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dibenarkan, yakni ditempatkan dalam keadaan rahmat tanpa dilahirkan kembali di dalam Kristus. Sesi 6 bab 3. Kenyataannya, di sepanjang dekret justifikasi di dalam Konsili Trente, keadaan justifikasi pertama diidentifikasikan sebagai keadaan kelahiran kembali. Sebagai contoh, Konsili Trente menyatakan di dalam sesi 6 bab 4 bahwa transisi kepada justifikasi bukan hanya satu transisi kepada keadaan rahmat, melainkan kepada keadaan rahmat dan pengangkatan sebagai anak-anak di mana seorang manusia dilahirkan kembali. Jadi, dengan menjawab tidak, pembaptisan keinginan tidak menganugerahkan rahmat kelahiran kembali atau rahmat pembaptisan, mereka baru saja menghancurkan teori pembaptisan keinginan. Mereka telah membuktikan bahwa tidak seorang pun dapat dibenarkan atau diselamatkan olehnya. Jika sebaliknya, mereka menjawab ya, pembaptisan keinginan menganugerahkan rahmat pembaptisan atau kelahiran kembali secara rohani, mereka telah menolak seluruh teori pembaptisan keinginan dan membuktikan bahwa teori itu sesat. Sebabnya adalah bahwa pembaptisan keinginan didasari ajaran Santo Thomas, Santo Alfonsus, dan para teolog lainnya. Para teolog itu mengajarkan bahwa tanda kutip pembaptisan keinginan tidak menganugerahkan rahmat kelahiran kembali. Kenyataannya, definisi dan penjelasan teori tersebut ditemukan di dalam berbagai buku panduan teologis yang valibel dari abad ke-19 dan ke-20. Para pendukung pembaptisan keinginan gemar mengutip buku-buku semacam itu, dan dengan salah percaya bahwa buku-buku semacam itu infalibel atau pasti benar. Tetapi para teolog itu mengajarkan bahwa tanda kutip pembaptisan keinginan tidak menghapuskan hukuman temporal yang terutang akibat dosa, dan oleh karena itu tidak menganugerahkan rahmat pembaptisan atau kelahiran kembali secara rohani. Itulah pembaptisan keinginan, itulah teori tersebut, itulah posisi tersebut. Maka dengan menjawab ya, pembaptisan keinginan menganugerahkan rahmat kelahiran kembali, seorang pendukung pembaptisan keinginan telah sepenuhnya menolak pembaptisan keinginan. Ia telah menolak ajaran Santo Thomas, Santo Alfonsus, dan para teolog lain tentang masalah itu, dan memang menyatakan bahwa ajaran mereka keliru dan salah. Dengan menjawab ya terhadap pertanyaan itu, orang tersebut telah menolak pembaptisan keinginan, karena argumen-argumen yang mendukung pembaptisan keinginan secara erat terikat kepada dan berlandaskan penjelasan yang diberikan oleh individu-individu tersebut. Maka, terlepas bila mana jawaban mereka terhadap pertanyaan tersebut adalah ya atau tidak, mereka membuktikan bahwa pembaptisan keinginan adalah ajaran sesat. Karena pembaptisan keinginan hanyalah suatu teori ciptaan manusia yang tidak pernah diajarkan oleh gereja. Teori itu tidak konsisten terhadap dirinya sendiri dan tidak konsisten terhadap ajaran Katolik, sebab teori itu adalah doktrin sesat. Misalnya, menarik untuk dicatat bahwa para teolog yang telah disebutkan itu, yang disertakan di dalam berbagai buku panduan teologis yang gemar dikutip oleh para pendukung pembaptisan keinginan, sering mengajarkan bahwa tanda kutip pembaptisan darah
yang juga tidak pernah diajarkan oleh gereja, menganugerahkan rahmat pembaptisan atau kelahiran kembali, sedangkan tanda kutip pembaptisan keinginan tidak menganugerahkan rahmat tersebut. Jadi, menurut mereka, tanda kutip pembaptisan darah menganugerahkan suatu rahmat, sedangkan tanda kutip pembaptisan keinginan menganugerahkan suatu rahmat yang lain. Memangnya di mana gereja pernah mengajarkan hal semacam itu? Jawabannya, tidak di suatu tempat pun. Gereja mengajarkan bahwa terdapat satu pembaptisan air yang esa yang dimiliki oleh semua orang yang berada di dalam gereja. Pembaptisan air yang esa itu yang dimiliki oleh semua orang yang berada di dalam gereja adalah apa yang harus diakui dengan setia oleh semua orang, seturut Konsili Wien seperti yang telah dikutip sebelumnya. Pembaptisan keinginan dan pembaptisan darah adalah teori-teori sesat ciptaan manusia. Itulah mengapa sewaktu para teolog mencoba untuk menjelaskan teori-teori sesat ini, mereka menentang diri mereka sendiri hanya dalam hitungan beberapa paragraf saja. Contohnya, jika Anda membaca sebuah buku panduan teologis yang valibel yang mempromosikan gagasan-gagasan tersebut, dalam satu paragraf mereka akan memberitahu Anda bahwa hasil atau rahmat pembaptisan dapat diperoleh tanpa pembaptisan air, melalui pembaptisan darah dan keinginan. Tetapi, tunggu dulu. Mereka tidak percaya bahwa tanda kutip pembaptisan keinginan menganugerahkan rahmat pembaptisan atau kelahiran kembali kepada seorang pun. Karena tanda kutip pembaptisan keinginan tidak menganugerahkan kepada seorang pun pengampunan atas hukuman temporal yang terutang akibat dosa, seperti yang telah kami tunjukkan. Bagaimanapun, karena mereka tidak menyadari detail serta fakta dari posisi mereka sendiri, mereka terkadang akan menyatakan bahwa tanda kutip pembaptisan keinginan memang menganugerahkan rahmat pembaptisan. Tetapi beberapa paragraf kemudian, mereka akan menentang diri mereka sendiri dan mengakui bahwa tanda kutip pembaptisan keinginan tidak menganugerahkan rahmat pembaptisan atau kelahiran kembali. Sebab pembaptisan keinginan tidak menghapuskan hukuman temporal yang terutang akibat dosa. Mereka bahkan tidak menyadari kontradiksi yang besar di dalam posisi mereka sendiri. Itulah apa yang terjadi sewaktu orang-orang mencoba untuk membela dan menjelaskan doktrin-doktrin sesat yang tidak pernah diajarkan oleh gereja, melainkan hanya oleh orang-orang yang falibel. Orang-orang yang lebih percaya akan manusia, bahkan manusia yang suci, daripada ajaran gereja, selalu kalah. Allah tidak pernah menjanjikan infalibilitas kepada semua orang kudus, semua teolog, atau semua doktor gereja, melainkan hanya kepada Santo Petrus dan para penerusnya di dalam jabatan pengajaran mereka yang otoritatif. Santo Petrus dan para penerusnya dianugerahi iman yang tidak akan gugur. Iman itu tidak diberikan kepada semua anggota gereja, semua teolog, orang kudus, atau doktor gereja. Allah membiarkan teori sesat pembaptisan keinginan diajarkan oleh para teolog falibel dan di dalam berbagai karya tulis yang falibel, sebab ia membiarkan kesalahan-kesalahan untuk beredar. Tetapi, ia melindungi pernyataan-pernyataan gereja yang resmi sehingga sama sekali tidak mengajarkan teori sesat itu. Itulah mengapa pembaptisan keinginan sama sekali tidak muncul di dalam dekret yang infalibel. Di samping itu, walaupun Allah membiarkan pembaptisan keinginan beredar di dalam sumber-sumber yang falibel, ia meninggalkan suatu cacat yang besar di dalam inti penjelasan teori tersebut. Cacat yang besar ini membuktikan bahwa pembaptisan keinginan tidak mampu menganugerahkan justifikasi kepada seorang pun. Karena pembaptisan keinginan tidak menganugerahkan kelahiran kembali secara rohani. Untuk bersikeras mempromosikan pembaptisan keinginan di hadapan fakta-fakta ini, sederhananya adalah untuk berkehendak buruk. Dengan melakukannya, seseorang berdusta dan mempromosikan bidah atau doktrin sesat. Perbuatan itu setara dengan percaya dan mengajarkan bahwa orang-orang dapat dibenarkan tanpa dilahirkan kembali, suatu hal yang bertentangan dengan ajaran eksplisit dari Gereja Katolik. Orang-orang perlu mengerti bahwa Anda tidak diizinkan untuk sederhananya mencari suatu opini, suatu ungkapan, atau suatu ajaran di dalam karya tulis dari seorang dokter gereja atau dari seorang santo dan semata-mata mengikutinya dan mempromosikannya tidak peduli apa yang terjadi. Gagasan semacam itu telah dikutuk oleh Paus Alexander ke-8 di dalam kesalahan-kesalahan para Jansenis. Tanda kutip, sewaktu seseorang menemukan suatu doktrin yang secara jelas ditetapkan di dalam Agustinus, ia dapat secara mutlak memegangnya dan mengajarkannya, tanpa peduli satu surat bula pun dari Sri Paus. Dikutuk. Santo Agustinus adalah seorang santo dan doktor gereja, tetapi ia tidak infalibel. Ia dahulu menulis sebuah buku pencabutan pernyataan. Jika Anda menemukan suatu ajaran di dalam karya Santo Agustinus, Anda tidak dapat semata-mata berkata
Ajaran ini ada di dalam karya Santo Agustinus. Saya akan memegang ajaran ini tidak peduli apa yang terjadi. Bahkan jika tidak masuk akal, bahkan jika ajaran itu tidak konsisten dengan sesuatu yang bobotnya lebih besar. Tidak, Anda tidak dapat semata-mata memegang gagasan semacam itu dan mempromosikannya. Pandangan semacam itu adalah agama ciptaan manusia. Seperti yang telah saya tunjukkan, pembaptisan keinginan jelas adalah ajaran sesat. Tetapi, pembaptisan darah juga adalah ajaran sesat. Pembaptisan darah bertentangan dengan argumen-argumen dogmatis yang telah saya sebutkan pada permulaan diskusi ini. Itulah sebabnya pembaptisan darah tidak pernah diajarkan oleh gereja, dan secara harfiah sama sekali tidak ditemukan di dalam ajaran magisterium kepausan yang infalibel. Di samping itu, saya telah menunjukkan bahwa pandangan Santo Alfonsus, Santo Thomas, dan sebagainya tentang pembaptisan keinginan tidak dapat dibela dan bertentangan dengan ajaran Katolik. Kenyataannya, sewaktu Santo Alfonsus mencoba menjelaskan posisinya tentang perkara ini, ia bahkan mengutip Konsili Trente secara salah, seperti yang telah kami buktikan di dalam artikel kami tentang perkara tersebut. Ia mengutip satu hal yang dinyatakan oleh Konsili Trente tentang sakramen tobat, dan ia dengan keliru menerapkan pernyataan itu kepada pembaptisan air. Ia pada dasarnya salah. Anda tidak diizinkan untuk mendukung opininya atau opini Santo Thomas atau opini seseorang pun jika opini itu menentang sesuatu yang bobotnya lebih besar. Dan kita mengetahui sebagai suatu fakta bahwa penjelasan mereka tentang teori tersebut tidaklah benar. Faktanya, ajaran bahwa seseorang harus menolak pandangan-pandangan para doktor gereja jika pandangan mereka terbukti tidak selaras dengan pernyataan gereja adalah ajaran yang sama dari Santo Thomas sendiri di dalam Summa Theologiae, bagian 22, pernyataan 10, artikel 12. Ia berkata, tanda kutip, adat gereja memiliki otoritas yang sangat besar dan harus secara saksama ditaati dalam segala hal. Sebab doktrin para doktor Katolik sendiri memperoleh otoritasnya dari gereja. Maka dari itu, kita harus mematuhi otoritas gereja dan bukan otoritas dari seorang Agustinus atau seorang Hieronymus atau seorang doktor manapun. Kutip tutup. Teks ini sangat penting karena beberapa orang akan berargumentasi bahwa gereja mendukung teologi Santo Thomas. Ya, gereja memang mendukung teologi Santo Thomas secara umum. Tetapi bahkan jika diterapkan secara spesifik, teologi Santo Thomas adalah bahwa opini-opininya sendiri tidak infalibel dan harus dikesampingkan sewaktu ajaran magisterium menunjukkan bahwa opini-opini Santo Thomas tidak benar. Pandangan Santo Thomas yang keliru tentang dogma Maria dikandung tanpa noda adalah satu contoh dari opini semacam itu. Prinsip ini berlaku kepada teolog atau doktor gereja manapun. Faktanya, sewaktu para pendukung pembaptisan keinginan bersikeras mengajukan posisi Santo Thomas atau Santo Alfonsus dalam perkara ini, di hadapan fakta-fakta yang telah kami bahas, mereka mempermalukan diri mereka sendiri karena mereka bersikeras menyatakan bahwa orang-orang dapat diselamatkan oleh pembaptisan keinginan berdasarkan sumber-sumber yang penjelasannya membuktikan bahwa tidak seorang pun dapat diselamatkan oleh pembaptisan keinginan karena Anda harus dilahirkan kembali untuk dibenarkan. Seperti yang dinyatakan oleh Paus Benediktus ke-14 di dalam Apostolika nomor 6, 26 Juni 1749. Tanda kutip, penilaian gereja lebih baik daripada penilaian seorang doktor yang terkenal oleh karena kesucian dan ajarannya. Kutip tutup. Orang-orang yang bersikeras mempromosikan posisi pembaptisan keinginan di hadapan fakta-fakta ini, sederhananya mempromosikan doktrin sesat yang melawan ajaran gereja Katolik, dan jiwa mereka akan binasa. Suatu masalah yang lain untuk doktrin sesat pembaptisan keinginan berkenaan dengan istilah baptismus flaminis. Itu adalah istilah dalam bahasa Latin yang sering diterjemahkan sebagai tanda kutip baptism of desire dalam bahasa Inggris atau yang disadur sebagai baptisan keinginan dalam bahasa Indonesia. Tetapi arti dari istilah itu bukanlah pembaptisan keinginan. Flaminis adalah bentuk genitif dari deklinasi ketiga kata benda netral flamen. Flamen sesungguhnya berarti peniupan, napas, angin kencang, atau embusan angin, dan tidak berarti keinginan. Tetapi jika Anda membaca materi-materi yang mendukung tanda kutip pembaptisan keinginan, Anda akan melihat bahwa flaminis pada umumnya diterjemahkan sebagai keinginan, walaupun artinya bukanlah keinginan. Kenyataannya, di dalam karya tulis mereka, Anda akan sering menemukan bahwa apa yang disebut-sebut sebagai baptismus flaminis yang sebenarnya tidak ada, diterjemahkan sebagai pembaptisan api, atau pembaptisan lidah api, atau pembaptisan roh, dan juga tentunya pembaptisan keinginan. Tetapi baptismus flaminis
sama sekali tidak berarti salah satu pun dari istilah-istilah itu. Pembaptisan lidah api akan menjadi baptismus flamme dan bukan flaminis. Dan pembaptisan api akan menjadi baptismus ignis dan bukan baptismus flaminis. Intinya, mereka bahkan tidak dapat menemukan arti dari istilah baptismus flaminis, karena ini adalah suatu teori sesat ciptaan manusia. Kenyataan bahwa pembaptisan keinginan adalah ajaran sesat, persisnya merupakan alasan gagasan tersebut sama sekali tidak pernah ditemukan di dalam dekret yang infalibel atau di dalam ajaran dari konsili ekumenis. Pikirkanlah hal itu. Terdapat banyak konsili yang telah berlangsung. Konsili-konsili tersebut mempermaklumkan dekret-dekret yang panjang tentang sakramen-sakramen, gereja, di luar gereja tidak terdapat keselamatan, kesatuan gereja, dan banyak perkara lainnya. Tetapi hal yang menakjubkan adalah pembaptisan keinginan dan pembaptisan darah tidak pernah diajarkan, dan bertentangan dengan apa yang dinyatakan secara salah oleh para pendukung tertentu dari pembaptisan keinginan. Konsili Trente tidak mengajarkan gagasan itu sama sekali, seperti yang dibuktikan dengan jelas oleh materi kami tentang perkara itu. Alasan pembaptisan keinginan dan darah tidak pernah diajarkan di dalam dekret yang infalibel atau di dalam suatu konsili manapun adalah bahwa keduanya adalah doktrin-doktrin sesat. Konsili-konsili gereja bahkan mempermaklumkan banyak dekret dogmatis tentang pembaptisan, keperluannya, formulanya, pembaptisan bayi berbanding dengan pembaptisan orang dewasa, satu pembaptisan, dan lain-lain. Tetapi pembaptisan keinginan dan darah tidak pernah diajarkan bahkan satu kali pun. Roh Kudus melindungi ajaran yang infalibel milik gereja Katolik dari kesalahan-kesalahan itu. Patut dicatat pula bahwa pembaptisan keinginan dan pembaptisan darah bukan hanya tidak pernah diajarkan di dalam proklamasi gereja yang bersifat infalibel atau magisterial, tetapi bahkan jika Anda mempertimbangkan abad-abad sejak Konsili Trente sampai menjelang Vatikan II, dan jika Anda mencari tahu tentang ajaran resmi para paus di dalam surat-surat ensiklik kepausan yang ditujukan kepada gereja universal, Anda akan menemukan bahwa gagasan pembaptisan keinginan dan pembaptisan darah yang sesat itu tidak pernah diajarkan sekalipun. Walaupun ensiklik-ensiklik kepausan yang ditujukan kepada segenap gereja seringkali membahas pembaptisan, keperluan pembaptisan, dan lain-lain, pada periode di mana para teolog yang falibel sedang mengajukan gagasan-gagasan sesat pembaptisan keinginan dan darah di mana-mana, surat-surat ensiklik kepausan yang ditujukan kepada segenap gereja tidak pernah mengajarkan pembaptisan keinginan atau pembaptisan darah. Roh Kudus terus melindungi ajaran resmi gereja Katolik dari doktrin-doktrin sesat itu. Walaupun Allah membiarkan doktrin-doktrin sesat itu beredar di dalam sumber-sumber yang falibel, seperti di dalam ajaran para teolog, katekismus, dan lain-lain. Allah membiarkan kesalahan-kesalahan itu diajarkan di dalam sumber-sumber yang falibel, dan Ia membiarkan orang-orang salah paham tentang perkara ini. Sederhananya karena seperti yang dikatakan oleh 1 Korintus 11 ayat 19, harus ada bidah-bidah. Pada akhirnya, doktrin sesat pembaptisan keinginan bertumbuh dan meluas. Sedemikian rupa sehingga setiap orang yang menerima gagasan itu juga percaya atau menerima gagasan bahwa Anda tidak perlu percaya akan Yesus Kristus dan iman Katolik untuk memperoleh keselamatan. Itulah posisi yang dianut atau didukung oleh setiap pendukung tanda kutip pembaptisan keinginan di zaman kita. Mereka berpendapat bahwa jiwa-jiwa dapat diselamatkan di dalam agama-agama sesat oleh apa yang disebut-sebut sebagai pembaptisan keinginan. Itulah sebabnya inti permasalahan dari doktrin sesat ini yang telah kami ekspos di dalam video ini tidak akan menjadi perkara bagi banyak dari antara mereka, karena mereka tidak peduli bila mana posisi tersebut konsisten. Para pendukung tanda kutip pembaptisan keinginan hanya ingin percayakan sesuatu, apapun hal itu, selama hal itu memungkinkan keselamatan di luar Yesus Kristus, gerejanya, yakni gereja Katolik, dan pembaptisan yang telah ditetapkannya. Mereka menggunakan doktrin sesat pembaptisan keinginan sebagai sosok Kristus yang palsu, yang dianggap menyelamatkan orang-orang di luar Yesus Kristus serta imannya. Posisi itu sepenuhnya bidah dan berlawanan dengan ajaran gereja Katolik yang infalibel. Sebagai contoh, lihatlah surat bula dogmatis Cantate Domino dari Konsili Florence. Adalah suatu dogma yang telah didefinisikan bahwa tidak seorang pun dapat diselamatkan tanpa iman Katolik, dan bahwa semua orang yang mati tanpa mengetahui atau tanpa percaya akan misteri-misteri esensial dari iman Katolik, yakni Allah Tritunggal dan penjelmaan, orang-orang semacam itu binasa.
Hal itu berarti bahwa semua orang yang mati sebagai Muslim, Yahudi, pagan, dan lain-lain, mereka semua binasa. Gereja juga mengajarkan bahwa semua orang yang membangkang terhadap suatu ajaran gereja yang bersifat otoritatif atau yang memisahkan diri mereka sendiri dari gereja setelah mereka dibaptis di dalamnya, orang-orang semacam itu binasa. Itulah mengapa semua orang yang meninggal sebagai bidah atau skismatis binasa. Hanya orang-orang yang meninggal dengan sakramen pembaptisan, dengan iman Katolik, dan di dalam keadaan rahmatlah yang dapat diselamatkan. Semua pendukung pembaptisan keinginan di zaman kita ini percaya akan bidah tersebut, bahwa jiwa-jiwa dapat diselamatkan di dalam agama-agama sesat, atau memandang orang-orang yang percaya akan bidah itu sebagai orang-orang Katolik. Memang benar bahwa promosi doktrin sesat ini di zaman kita merupakan sumber dari begitu banyak kejahatan. Menarik untuk mencatat bahwa Allah bukan hanya tidak pernah mengizinkan magisterium untuk mengajarkan pembaptisan keinginan atau darah, bahkan pada tahun-tahun menjelang Vatikan II. Tetapi ajaran resmi dari magisterium pada periode pasca Konsili Trente dan pasca Vatikan pertama itu juga secara resmi menyatakan doktrin yang sama, doktrin gereja yang sejati, bahwa tidak seorang pun dapat menjadi anggota gereja Katolik tanpa sakramen pembaptisan, dan bahwa tidak seorang pun dapat diselamatkan tanpa sakramen pembaptisan. Di dalam surat ensikliknya, Mediator Dei nomor 43, 20 November 1947, yang ditujukan kepada Gereja Universal, Paus Pius XII merujuk kepada sakramen pembaptisan dengan berkata demikian, tanda kutip, permandian pembaptisan membedakan dan memisahkan semua orang Kristiani dari orang-orang lainnya yang belum dibasuh oleh sungai penebusan ini dan yang bukan anggota Kristus. Kutip tutup. Sri Paus secara spesifik mengajarkan bahwa sakramen pembaptisan membedakan dan memisahkan semua orang Kristiani, Christianos omnes dalam bahasa Latin. Sakramen pembaptisan membedakan dan memisahkan semua orang Kristiani dari orang-orang lainnya, yakni dari mereka yang bukan orang Kristiani dan bukan anggota Kristus. Ia berkata bahwa pembedaan itu serupa dengan bagaimana seorang imam dibedakan dari para umat beriman yang lain dengan menerima sakramen imamat. Jadi, Anda tidak dapat menjadi orang Kristiani tanpa sakramen pembaptisan, dan hanya orang-orang Kristianilah yang diselamatkan, seperti yang diajarkan secara dogmatis oleh gereja. Maka sekali lagi, doktrin yang persis sama ini yang kita temukan di dalam ajaran yang infalibel dari konsili-konsili diulangi di sini, di dalam ensiklik yang satu ini, di dalam ajaran resmi dari magisterium setelah Konsili Trente dan Vatikan pertama. Dan kita tidak menemukan pembaptisan keinginan atau pembaptisan darah. Di dalam surat ensikliknya, Mystici Corporis nomor 22, Paus Pius XII secara resmi mengajarkan, tanda kutip, tetapi orang-orang yang kenyataannya terhitung sebagai anggota gereja hanyalah mereka yang telah menerima permandian kelahiran kembali dan mengakui iman sejati. Kutip tutup. Jika Anda belum menerima permandian kelahiran kembali atau pembaptisan air, Anda tidak dapat dianggap sebagai anggota gereja Katolik. Itulah ajaran resmi gereja. Omong-omong, harus dicatat bahwa bayi-bayi yang sudah dibaptis memang mengakui iman sejati, sebab kata kerja untuk mengakui yang ada di sini menggambarkan hal yang diperlihatkan secara terbuka. Dan atas dasar pembaptisan mereka, bayi-bayi itu ditandai atau dikhususkan sebagai orang-orang yang dimiliki oleh iman sejati atau yang mengakui iman tersebut. Itulah sebabnya gereja secara dogmatis mendefinisikan bahwa bayi-bayi yang sudah dibaptis adalah bagian dari para umat beriman. Dan oleh karena itu, Pius XII secara resmi mengajarkan bahwa Anda tidak dapat dianggap sebagai seorang anggota gereja Katolik tanpa menerima permandian kelahiran kembali, pembaptisan air. Itulah doktrin yang persis sama yang kita temukan di dalam ajaran konsili-konsili yang infalibel. Dan kita melihat ajaran itu diulangi di sini di dalam Mystici Corporis, di dalam ajaran resmi dari magisterium setelah Konsili Trente dan Vatikan pertama. Dan kita tidak menemukan pembaptisan keinginan atau pembaptisan darah. Di dalam surat ensiklik Paus Pius XI, Quas Primas nomor 15, 11 Desember 1925, yang ditujukan kepada Gereja Universal, kita juga membaca hal berikut sehubungan dengan perihal masuknya seseorang ke dalam kerajaan Allah. Tanda kutip, kerajaan tersebut sebagaimana yang dilukiskan oleh Injil, umat manusia bersiap diri untuk memasukinya dengan melakukan penitensi. Tidak seorang pun dapat memasukinya selain melalui iman dan pembaptisan.
tetapi pembaptisan yang sepenuhnya merupakan suatu ritus jasmani, menandakan dan menghasilkan regenerasi rohani. Kutip tutup. Paus Pius XI secara spesifik mengajarkan bahwa manusia tidak dapat memasuki kerajaan Allah selain melalui iman dan pembaptisan. Dan ia berkata bahwa pembaptisan adalah suatu ritus jasmani. Karena pembaptisan keinginan dan darah bukanlah ritus-ritus jasmani, Sri Paus sedang mengajarkan bahwa manusia tidak dapat memasuki kerajaan Allah tanpa iman dan tanpa sakramen atau ritus pembaptisan. Itulah doktrin yang persis sama yang kita temukan di dalam ajaran yang infalibel dari berbagai konsili. Kita melihat ajaran itu diulangi di dalam ajaran resmi magisterium yang ditujukan kepada segenap gereja setelah Konsili Trente dan Vatikan Pertama, dan kita tidak menemukan pembaptisan keinginan atau pembaptisan darah. Doktrin sejati tentang pembaptisan, bahwa tidak seorang pun dapat diselamatkan tanpa dilahirkan kembali dari air dan roh, berasal dari ajaran Yesus Kristus sendiri. Kita membaca perkataan Yesus sendiri tentang perkara ini di dalam Yohanes 3 ayat 5 dan Markus 16 ayat 16. Doktrin yang sama itu diulangi di sepanjang surat-surat Santo Paulus, di mana ia merujuk kepada orang yang menerima pembaptisan air sebagai orang yang diselamatkan, tanda kutip, melalui iman. Galatia 3 ayat 26, Efesus 2 ayat 8-9, Kolose 2 ayat 12, dan lain-lain. Doktrin apostolik yang sejati ini, yang membahas sakramen pembaptisan, dan yang juga mengajarkan bahwa tidak seorang pun diselamatkan tanpa sakramen pembaptisan, termuat di dalam kitab suci. Doktrin ini diajarkan oleh para bapa dan secara infalibel dideklarasikan oleh konsili-konsili ekumenis. Dan seperti yang baru saja kita lihat, doktrin ini secara infalibel diulangi di dalam ajaran resmi dari para paus dan magisterium. Bahkan pada dekade-dekade serta abad-abad terkini, di mana Allah membiarkan berbagai macam bidah dan kesesatan tersebar dan merajalela di dalam sumber-sumber yang falibel. Jadi, berikut cara untuk sepenuhnya menghancurkan teori pembaptisan keinginan, serta posisi siapapun yang mendukung teori itu di dalam suatu debat atau argumentasi. Anda dapat sederhananya bertanya kepada orang itu, apakah pembaptisan keinginan mengaruniakan rahmat pembaptisan atau kelahiran kembali secara rohani atau kelahiran kembali, ya atau tidak? Jika mereka berkata tidak, mereka telah membuktikan bahwa tidak seorang pun dapat diselamatkan oleh apa yang disebut-sebut pembaptisan keinginan. Karena Anda harus dilahirkan kembali untuk dibenarkan, seturut Konsili Trente. Jika mereka berkata ya, bahwa pembaptisan keinginan mengaruniakan rahmat kelahiran kembali secara rohani, mereka telah sepenuhnya meninggalkan dan menolak pembaptisan keinginan. Karena sumber-sumber yang mereka andalkan untuk menjelaskan gagasan itu, mengajarkan bahwa pembaptisan keinginan tidak mengaruniakan rahmat kelahiran kembali secara rohani. Teori itu adalah ajaran sesat dan harus ditolak. Fakta-fakta ini seharusnya membuat hal itu jelas kepada semua orang. Paus Clemens kelima, Konsili Wien, 1311-1312. Tanda kutip, di samping itu, satu pembaptisan yang esa, yang meregenerasikan semua orang yang dibaptis dalam Kristus, harus diakui dengan setia oleh semua orang. Sama halnya dengan satu Tuhan dan satu iman yang esa. Pembaptisan ini, yang diselenggarakan di dalam air dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami mempercayainya sebagai obat yang sempurna untuk keselamatan, baik bagi orang dewasa maupun anak-anak. Kutip tutup. Paus Paulus ketiga, Konsili Trente, Kanon 5 tentang sakramen pembaptisan. Tanda kutip, barang siapa berkata bahwa pembaptisan adalah hal yang opsional, yaitu tidak diperlukan untuk keselamatan, terkutuklah dia. Kutip tutup. Paus Eugenius keempat, Konsili Florence, Exsultate Deo, 1439. Tanda kutip, pembaptisan suci, yang merupakan pintu gerbang kehidupan rohani, memegang tempat yang pertama dari antara segala sakramen. Melaluinya, kita dijadikan sebagai anggota-anggota dari Kristus dan dari tubuh gereja. Dan karena maut memasuki alam semesta melalui manusia pertama, jika kita tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, kita tidak dapat, sebagaimana yang dikatakan oleh Sang Kebenaran, masuk ke dalam kerajaan surga. Yohanes 3 ayat 5. Materi dari sakramen ini adalah air yang sejati dan alami. Kutip tutup.